Saya ulangi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, siapa yang hobinya MotoGP? Saya yang dukung Rossi ketahuan ya umurnya berapa ya. Teman-teman sekalian, ada yang masih lanjut nonton MotoGP-nya? Enggak. Oke, teman-teman sekalian, semoga malam ini malam yang penuh berkah, malam yang penuh semangat, seperti semangatnya 93, tapi yang tadi sebelum satu lap sudah ini ya, sudah crash. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bilang Assalamualaikum sudah saya jawab. Ada Kak Muhammad Ishak dari Madura. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Kak Vina Ika, halo. Kak Frinda, siapa lagi nih? Dan teman-teman sekalian ya. Kak Tiu pasti bisa, siapa ini? Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, boleh teman-teman mengabarkan teman-teman dari mana? Oh, ada yang dari Sintang, dari Medan, Kediri, NTB, Riau, Padang, Depok, Gorontalo, Sorong, Ponorogo, Bulukumba, Jaksel. Wah, sama. Klaten, Polewali, Mandar, Bekasi, Makassar, Tasik, Batam, Aceh, Balikpapan, Sintang, Sukabumi, Bogor, Cilacap, Kudus, Lok Semawe, Bengkulu, Blora, Timor Leste, Purwodadi, Palu, Wah, banyak banget. Salam kenal teman-teman sekalian. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Teman-teman yang ada di Jakarta Selatan maupun Tangerang Selatan, berarti kita berdekatan ya teman-teman sekalian. Saya domisili sekarang di Tangerang Selatan. Wow, Jakarta Barat. Tips menjawab antara TIU, TWK, TKP. Kalau saya kerjakan yang mudah dulu ya teman-teman ya. Teman-teman monggo, yang mana dulu? Ada yang dari Bandung, Naomi, halo. Ada Finger Style. Pasuruan, Kak Retno. Kak Fatma Fatimah Makassar, halo teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang malam hari ini sudah siap belajar sesuatu yang bermanfaat? Boleh angkat tangan katakan saya. Wow, semoga berkah teman-teman sekalian. Malam Senin teman-teman ini penuh berkah, menambah semangat, sehingga yang sudah mau ujian juga ujiannya tambah semangat. Sukses, amin. Amin, amin, amin. Kak Risti Wulandari dari Purworejo, saya juga Purworejo. Amin, amin, amin. Oke teman-teman sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, penuh berkah, dan mengantarkan kita menjadi ASN tahun 2021. Amin. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Siapa yang hari ini belajar dari sesi 1, kalau yang ikut Tio Mastery. Wah, keren. Hari ini 4 sesi ya teman-teman ya. Wow, banyak banget. Kak Jerry Sumenar 5. Wow. Sama ini ya, sama
apa namanya di ND ya? Dari subuh ya? Luar biasa, tetap semangat teman-teman sekalian. Apakah ada lagi seasonnya? Kalau yang paling dekat, TWK insya Allah. Insya Allah malam hari ini atau besok pagi sudah buka ya. TWK yang ngajar ada Coach Nisa. Ada yang tahu Coach Restini? Ya, Coach Restini juga ikut ngajar. Coach Restini yang musik ya. Cespleng ya. Hus, hus. TWK Mastery kapan? Insya Allah nggak nyampe 1 minggu lagi sudah mulai. Teman-teman bisa ikut lagi. Kalau nggak malam ini besok sudah buka kayaknya teman-teman. Harganya berapa? Sekitar 100-an ribu. Insya Allah ya. Insya Allah 100-an ribu. Tio Mastery, coba nanti kita lihat ya. Kak Vira ngajakin sebenarnya. Sudah ngajakin, tapi saya juga belum tahu apakah apa namanya bisa meluangkan, bukan meluangkan waktu ya. Karena rencana saya mau pulang kampung dulu. TWK dari Ayo CPNS, di Ayo CPNS ya. Pulang paling 3 hari teman-teman. Habis itu ke sini lagi. Ini 1937. Tiu Mastery kapan? Belum tahu. Wah, Kak Vanka mantep. Tiu Mastery lagi insya Allah. Kemudian apa? Kak Ayo CPNS siapa ownernya? Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hanya dititipi. TWK Mastery. Oke, saya sambil share screen ya teman-teman ya. Sambil proses share screen. Hmm. Share screen-nya apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Ah, nah, sudah. Let's go. Yes. Tuh ada yang bilang Kak Vanka, IG saya belum di fallback. Saya dekat Pasar Gerabak. Sorry agak agak ini ya. Agak apa namanya? Agak roaming. Yuk, 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 yuk. Ayo, ayo, ayo. Ada yang sudah ini membaca soalnya? Sudah, oke. Sebelum kita mulai teman-teman, boleh yuk tangannya diongkek-ongkek ke atas yuk. Yo 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 yo. Yo ikuti kata-kata dan gerakan saya. Yo 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 yo. Oke, ke kanan. Ehe. Ke kiri, uhu. Ke kiri, uhu. Ke depan. Ya. Kemudian ke belakang, tarik. Kemudian bilang, oh yes baby. Ada yang tanya, udah mandi belum? Saya belum mandi.
Alumni sebenarnya Tung Semaringen. Yes. Salah satu yang saya ikuti. Oke. Oke, iPhone Vanessa, semoga cepat sembuh. Habis vaksin. Oke, teman-teman sekalian, sudah semangat? Semangat, oke, mantap, bismillah. Sebelum saya melanjutkan, teman-teman sekalian, di prediksi 2 ini adalah pertemuan TIU yang ke-7, dan ini mengajar saya yang ke-4. Besok insya Allah Kak Vira yang ngajar, yang ke-8 insya Allah, dan untuk prediksi 2 kemungkinan sampai sini teman-teman. Nah, saya minta doanya teman-teman ya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kami sekeluarga insya Allah. Saya juga sudah menyiapkan pertemuan tambahan untuk teman-teman sekalian. Tapi saya nggak akan kasih tahu tanggalnya berapa. Insya Allah saya akan bikin surprise. Semoga bisa memberikan pertemuan lebih lanjut dengan teman-teman sekalian. Barangkali juga bukan hanya TIU, tapi TWK sama TKP juga. Nah, tapi tanggalnya berapa jangan tanya, nanti tiba-tiba jedung gitu aja gitu ya, insya Allah ya. Teman-teman sekalian, saya mau nanya. Teman-teman seringkah membaca satu berita sebelum kita figural mulai ya? Izinkan saya kurang lebih 2-3 menit ini tanya. Membaca berita atau tahu informasi di daerah teman-teman sekalian, di situ ada yang butuh perhatian orang-orang yang kekurangan? Ada? Kalau ada teman-teman sekalian, selesai acara ini, teman-teman sekalian saya ajak untuk di situ nanti bersedekah. Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, berapapun yang teman-teman punya, nanti luangkan waktu untuk teman-teman bersedekah. Ya, semoga dengan sedekah itu akan sebagai jalan, yang salah satu jalan dari teman-teman sekalian yang bisa membantu teman-teman untuk nanti dimudahkan di ujian atau dalam kehidupan. Amin ya. Siap Kak, sukses bersama. Please, bimbel Ayo CPNS mahal dibanding yang lain. Kenapa materinya belum selesai semua, Hicks? Maksudnya gimana ya? Kalau nggak ada, boleh nanti ketika ketemu saja ya. Sedekah ke ibu dan sebagainya. Oke. Materi deret, geometri, barisan. Oke Kak, siap. Insya Allah. Teman-teman sekalian, izinkan saya malam hari ini berbagi satu materi namanya figural. Kalau teman-teman sedekah tenaga bisa sekali. Bisa sekali. Nah, teman-teman sekalian, figural ini bercerita tentang gambar. Bercerita tentang apa, teman-teman? Gambar. Jadi kalau ada soal namanya gambar, maka disitulah itu namanya soal figural. Kemudian teman-teman sekalian,
Di Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021, di situ disebutkan bahwa di pasal 37, ada 3 huruf A, B, dan C. Di poin C di sini disebutkan yang akan keluar adalah figural. Yang A itu adalah verbal, yang B adalah numerik. Jadi materi TIO itu hanya 3 ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian bertanya, figural akan keluar berapa soal? Setiap orang kemungkinan beda. Tetapi kemungkinan akan banyak, cukup banyak. Karena dia disebut sebagai salah satu dari 3 yang akan keluar secara eksplisit. Pas SKD pasti masuk figural, saya nggak tahu, nggak bisa memastikan, tapi harusnya pasti masuk karena dia disebut. Kalau berdasarkan kisi-kisi harusnya dia masuk karena disebut. Kemarin ada dapat 7 tuh, ada yang dapat 7. Tahun 2021 Dikdin ada yang dapat 11, ada yang 8, keren. Oke, ada yang dapat 9. Ada yang dapat 5. Intinya keluar teman-teman sekalian. Nah, figural ini sebenarnya, yuk kita fokus ke figural dulu. Figural ini teman-teman sekalian, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, figural itu jenisnya adalah analogi. Yang kedua adalah ketidaksamaan. Yang ketiga adalah serial. Oke. Nah, analogi ini teman-teman sekalian itu akan disandingkan 2 gambar. Akan disandingkan 2 gambar. Kalau di kisi-kisi ngomongnya begitu, disandingkan 2 gambar. Biasanya 2 gambar ini adalah sebuah pencerminan. Misalkan, kalau di sini bulat, maka di sini apa teman-teman di sebelah kanan? Bulat. Oke. Pakai warna biru. Tapi juga biasanya teman-teman sekalian, di situ bukan hanya semata-mata pencerminan. Ini tak tulis ya, nomor 1 itu biasanya kalau analogi itu pencerminan. Bisa juga, misalkan gini teman-teman, ini bulat, kemudian sebelah kanan adalah bulat, ada item-itemnya. Nah, oke. Oke teman-teman. Oke ya. Cara bedainnya gimana? Ini di soal teman-teman sekalian, ini di soal. Jadi kadang ada yang soalnya begini, ada yang kadang soalnya begini. Nah, contoh teman-teman sekalian, kalau misalkan aku ambil contoh, di soal ketemu begini. Di soal begini, ya. Kemudian di situ teman-teman, ini kira-kira jawabannya apa? Panah ke kanan atau ke kiri? Panah ke kiri. Panah ke kiri ya teman-teman sekalian. Karena pencerminan. Nah, kecuali teman-teman sekalian nanti akan ada seri dari sebuah analogi, kadang oleh si pembuat soal, analogi itu juga kombinasi dengan serial. Contohnya bagaimana? Ini akan jadi biasanya namanya pencerminan, mirip pencerminan, tapi sebenarnya adalah rotasi. Sebenarnya adalah rotasi. Oke, contohnya apa? Saya skip dulu. Nanti saya akan jelaskan setelah saya menjelaskan analogi, ketidaksamaan, dan serial.
Yang kedua adalah ketidaksamaan. Nah, yang begini tadi itu adalah analogi teman-teman sekalian. Yang kedua adalah ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu misalkan begini, teman-teman. Ini begini, kemudian ini begini, ini begini, ini begini, ini satu begini. Kira-kira yang mana? Kalau ini A, B, C, D, E. Jawabannya yang E ya teman-teman sekalian. Inilah sebuah figural yang namanya ketidaksamaan. Dari 5, pilihlah satu yang tidak sama atau pilihlah satu yang berbeda. Itu namanya figural ketidaksamaan. Kalau misalkan begini. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau begini kira-kira yang mana? Kenapa yang A? Karena dia seginya segitiga sendiri. Di sini 4, 4, 4, 4. Itu adalah contoh ketidaksamaan. Terus yang ketiga, yang serial itu contohnya begini. Misalkan ini ada kotak, ada kotak, ada kotak, kemudian ada kotak, kotak, kotak gitu. Misalkan ada kotak, kotak, kotak. Ketika ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, maka teman-teman sekalian, ketika ini ke sini, maka yang di sini apa teman-teman? Yes, jawabannya adalah ini ke kanan. Bulutannya ke kanan. Itu adalah serial. Sampai sini teman-teman, apakah figural itu teman-teman sudah paham? Sudah. Oke. Nah, adapun tips trik ketika nanti menjawab soal, saya akan berikan di masing-masing soal ya. Saya akan berikan ke masing-masing soal. Ada yang tanya nih teman-teman, yang ketidaksamaan, yang pertama kok bisa E? Kenapa bisa E? Karena ini panahnya keluar, ini panahnya keluar, ini panahnya keluar, ini panahnya keluar, ini panahnya ke dalam. Insya Allah paham ya. Yang serial kenapa ke kanan ya? Ini adalah, nih, ini dari ke atas, kemudian ini ke atas kan, panahnya ini ke kanan, kemudian ini ke bawah. Artinya dia berputar searah jarum jam, gini ya, 90 derajat. Ini pun juga sini, kemudian ke sini, kemudian ini ke sini juga sama. Ini namanya serial. Sampai sini. Oke ya. Kadang ada yang diputar 45 derajat, kadang ada yang 90 derajat. Oke, terserah yang bikin soal. Apakah selalu searah jarum jam? Sesuai soalnya. Nah, kalau soal saya begini, kalau soal saya misalkan ya, taruh mana lagi ya? Taruh di sini. Eh, misalkan teman-teman, ini kemudian sini, kemudian sini. Nah, ketika di sini teman-teman sekalian, di sini, kemudian di sini, maka di sini apa yang ketiga? Ke kanan ya. Ini ke kanan. Ada yang tanya. Teman-teman tanya sekali aja, nanti saya baca. Nanti saya baca ya.
Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakan analogi ketidaksamaan sama serial. Ini hanya jenisnya saja teman-teman sekalian. Ini hanya jenisnya saja. Nanti di soal teman-teman sekalian, kalau ditanya yang seperti pertama ini, mirip-mirip ini, itu sebenarnya adalah analogi jenis, figural jenis analogi. Tapi nanti juga tidak akan keluar, ini jenis apa? Oh, analogi, ketidaksamaan. Enggak keluar. Ini saya cuma menjelaskan bahwa figural itu ada 3. Oke. Wes, sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Masuk figural jaring-jaring kubus insya Allah ada. Serial semuanya tentang rotasi. Serial itu adalah ada polanya. Pola yang berurutan. Jadi 1, kedua, ketiga, kemudian 1, 2, 3. Angka 4 itu adalah segi 4. Nih seginya, segi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah segi 1, 2, 3. Sehingga dia beda sendiri. Sudut. Oke. Biasanya figural itu teman-teman sekalian, saya hapus sebelah kanan, kiri atas. Izin ya. Biasanya teman-teman sekalian, kalau figural itu yang perlu diperhatikan adalah perubahan terang ke gelap atau sebaliknya. Contohnya di sini teman-teman. Nih. Nah, dia adalah mirip pencerminan, tapi lingkarannya berubah dari terang ke gelap. Ini 2 soal yang berbeda teman-teman. Nanti bisa diulang ya. Oke. Dari terang ke gelap atau gelap ke terang. Yang kedua, biasanya ada perubahan ukuran. Misalkan dari besar ke kecil. Gitu ya. Dari kecil ke besar. Contohnya bagaimana? Misal ya ini. Ini ada 2 kotakan ya. Kemudian di sini menjadi misalkan aja nih. Lebih besar dikit. Atau bentuk yang lain. Pakai soal beneran, yes, setelah ini ya, setelah ini. Oke teman-teman. Nah itu yang pertama. Kemudian perubahan bentuk. Bentuk misalkan dari segi 6 berubah menjadi segitiga. Dari segitiga ke segi 6 dan seterusnya. Itu materi yang pertama dulu. Materi yang pertama. Semoga penjelasan saya yang singkat ini cukup untuk bisa mengerjakan soal nomor 1, 2, 3. Ya. Lanjut kita ke soal. Yuk, setengah menit. Wah, ternyata E semua ya. Udah setengah menit, oke, E semua. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Ini seperti pencerminan tapi ada perubahan warna. Pola ini adalah
Jenisnya apa teman-teman? Figural yang analogi ya. Kemudian pencerminan. Apalagi unsurnya? Perubahan warna. Yang berubah apanya teman-teman? Nomor satu yang berubah adalah paling jelas panahnya ya teman-teman ya. Panahnya. Jadi dari hitam ke putih. Yang kedua kotaknya. Dari putih ke hitam. Kemudian di sini ada lingkaran putih, di sini menjadi hitam. Bisa dua kemungkinan. Dia tetap putih tapi berada di belakangnya kotakan, atau dia berubah jadi hitam. Tetapi siapapun yang menganalisis, harusnya analisisnya hasilnya sama. Walaupun di situ jalannya berbeda atau interpretasi satu dengan dua orang berbeda, tapi hasil akhirnya harus sama. Untuk itu teman-teman sekalian, ketika kotak yang di sini dari putih menjadi hitam, maka lingkaran yang di sini akan menjadi dari putih menjadi hitam. Nah, untuk itu aku kasih tips mengerjakan figural. Yang pertama adalah ketemu satu kata kunci atau nemu perubahannya, langsung lihat jawaban. Jawabannya apa? Lingkaran tetap lingkaran tapi jadi hitam. Ada E, ada D, ada A. Ini salah karena lingkarannya putih. Oke. Kemudian yang kedua, dari hitam jadi putih garisnya, berarti ini akan menjadi putih. Yang putih mana? Yang putih hanya D dan E. Ini tidak, ini salah. Kemudian ini akan hilang. Berarti ini sama-sama hilang ya, sudah betul. Dan sekarang teman-teman, yang D atau yang E? Ada yang D, ada yang E. Yang E yang betul teman-teman. Ini adalah sebuah pencerminan. Bukan sebuah kalau atas jadi bawah, bawah jadi atas, bukan. Bukan rotasi. Kalau rotasi, biasanya gini teman-teman. Kalau rotasi itu, misalkan ya teman-teman ya, ini ada sebuah anak panah gitu ya. Gini. Di sini ada kotakan gitu ya. Tetapi di situ kotakannya tiba-tiba pindah sini. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah rotasi. Soal seperti ini adalah soal rotasi sebenarnya, teman-teman. Oke. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, teman-teman sekalian. Sampai sini, apakah bisa diikuti? Lanjut. Oke. Nomor 2. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, setengah menit lagi saya tunggu. Jawabannya B ya, kebanyakan. Nomor 2, nomor 2, nomor 2. B no debat, B no debat.
Oke teman-teman, sekarang yang berubah apa? Ini dari kecil ke besar, ini menjadi besar ke kecil ya. Dari kecil ke besar menjadi besar ke kecil. Tetapi, ada yang jawab A juga. Tetapi di situ teman-teman, yang tadinya putih jadi hitam, tadinya hitam jadi putih, putih jadi hitam. Berarti ini ada besar ke kecil ke besar, atau sebaliknya, dan berubah warna. Kita kerjakan sesuai dengan tips nomor 1. Yaitu apa? Ketemu satu kata kunci, maka di situ lihat jawaban. Sehingga kalau ini kecil ke besar ke kecil, artinya atas jadi bawah, bawah jadi atas ya. Sama saja. Jadinya yang mana teman-teman? Ini kan putih, hitam, putih. Berarti jadinya hitam, putih, hitam gitu ya. HPH ya. Jadinya di sini adalah hitam, putih, hitam. Dan nempelnya ke atas gitu ya. Hitam, putih, hitam. Itu ada ini, kemudian hanya A dan B ya teman-teman ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Yang tadinya teman-teman ini segini menjadi hanya segini. Dan ini dibalik. Atas ke bawah menjadi bawah ke atas. Sama nggak teman-teman? Sehingga ini, ayo. Jadinya apa ayo? Benar nggak sih atas jadi bawah, bawah jadi atas? Ayo, ayo, ayo. Jadinya ini sebenarnya ini yang ke sini. Gitu nggak sih teman-teman? Atau ini yang ke sini tetapi posisinya dibalik. Benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Kalau yang pertama, maka di sini ini adalah ini. Ini yang pertama. Dan di jawaban tidak ada. Sehingga teman-teman sekalian, ini yang di sebelah sini, saya pakai warna biru, ini adalah bentukan dari ini dan dibalik. Betul? Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sehingga kalau ini dibalik, bawah jadi atas jadi bawah, itu akan menjadi ini. Hitam di pinggir tetap hitam. Putih tetap putih. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, Kak Dian Mayasari mantap yang di YouTube dipotong baru dibalik. Betul. Yang jawab A, yang jawab A. Yuk goyang-goyangkan tangan, goyang-goyangkan tangan. Goyang-goyangkan tangan, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Easy peasy, easy peasy. Masuk Pak Eko. Nomor 3. Lanjut nomor 3 ya. Ada yang spam? Ada yang bilang, keluarkan yang spam.
Insya Allah enggak ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 rata-rata ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ada yang ini, ada yang ini. Sementara D sama C. Easy peasy, easy peasy. Hus sana gitu ya. D, C, ada yang C. C no debat apa D no debat? D no debat. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ada yang seperti ini, menganalisisnya dari yang bawah. Oke, dari yang bawah. Ini bentukannya sebenarnya sama. Hanya saja ini jadi ke atas ini. Nah, jadi ke atas, yang atas ini jadi yang di bawah. Dan perubahan berikutnya adalah ini menjadi ditambah ini ya, tambah setengahnya. Itu saja teman-teman ya. Sehingga kalau di sini, makanya seperti apa? Ini akan ada di depan, ini akan ada yang di belakang gini ya. Dan ini tetap di sini tapi tambah separuh, plus separuhnya. Ini tidak, ini salah ya, karena ini harusnya di sini. Kemudian arahnya ini sebenarnya ini sama ini sudah tukar tempat, tapi arahnya berlawanan. Ini harusnya arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas. Jadi ini kebalik. Arahnya salah. Telah terjadi disorientasi. Kemudian yang C. Yang C itu ini tadinya menghadap ke atas, tapi ini jadinya ke bawah ya. Inilah yang membuat salah. Oke, oke. Ada yang tanya, yang ini perubahan yang ini dari setengah ditambah seperempat boleh. Kalau saya tadi kenapa di setengah? Karena ini awalnya satu bagian, ditambahnya setengah bagian. Sama-sama ya teman-teman ya perbandingannya ya. Sama ya, sama. Sama saja. Terus yang D kita lihat. Ini madep ke atas betul, ini madep ke bawah betul, dan ini tambah setengah betul. Jadi inilah yang betul. Nah yang D. Yang D jelas salah ya, ini karena tetap hitam. Ini salah. Ini tetap hitam, ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Jadi ini salah. Siapa PDF yang belum coretan sudah dibagikan dari tadi insya Allah ya. Kalau yang coretannya nanti insya Allah juga dibagi. Cuman gitu-gitu aja teman-teman ya. Nah ada yang tanya, lengkapi gambar berikut atau apa dan sebagainya. Apakah ada seperti itu? Ada teman-teman, biasanya ada. Kadang tapi kosong juga. Tapi walaupun kosong atau ada isinya, teman-teman kan kebanyakan makhluk visual ya. Melihat gambar itu langsung tahu maksudnya. Ada gambar-gambar menarik tanpa tahu omong-omongannya apa, soalnya apa langsung bisa mengerjakan. Benar nggak? Iya ya. Ada yang tanya, kenapa nggak C?
Karena yang benar D ya. Masih pemanasan. Gitu-gitunya aja. Gitu-gitunya aja. Oke, teman-teman. Lanjut. Lanjut. Easy peasy lemon squeezy. Squeezy. Hmm. Yes, bingo. Nah, ini aku bingung. Ini masih sama ya, teman-teman ya. Kalau ada dua gambar, kemudian ditanya lagi dua gambar di bawahnya atau di atasnya, namanya ini sebenarnya adalah bentuk dari analogi. Ngeheng. Belum yang jaring-jaring kubus diputer-puter. Nanti kita kasih jaring-jaring kubus ya, Kak Dian Mayasari. Yuk, 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 yuk. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ada yang E. Ada yang D. Wah, hebat ini teman-teman. Semuanya menjawab, jawabannya beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, yang E. Komputernya nggak bingung ya. Yang bingung orang-orangnya. Hmm. Sekarang teman-teman coba perhatikan. Ini dari sini berubahnya ke sini. Ini dari segitiga ke bawah menjadi segitiga ke bawah dan ke atas. Artinya ini akan masuk ke sini. Oke? Sampai sini bisa diikuti? Bisa, oke. Kalau ada yang masih bingung, belum tak lanjutin. Nggak kebayang Kak Oki? Nah, cara bayanginnya, di sini kan jadi seperti dua segitiga ya. Nah, oke gitu. Nggak bisa diterawang. Masih bingung, Faimna, yes. Alhamdulillah. Sehingga ini segitiga itu, ini pindah ke bawah. Kemudian yang kedua teman-teman, ini ke sini ternyata yang bulat ke sini, ini pindah ke sini. Ya. Oke. Sampai sini dulu, sampai yang biru-biru, apakah bisa diikuti? Lumayan bisa. Pertemuan cinta segitiga. Kemudian apa lagi? Bentuk yang di sini, saya kasih warna orange. Yang di sini, ini ke sini berubah warna. Berubah warna. Yang ini berubah tempat. Ini berubah tempat. Kemudian teman-teman sekalian, satu lagi. Ini sama ini, itu hubungannya apa? Setengahnya. Oke. Hmm. Nah, sekarang bayangkan jika yang warna hitam ini jadi berdiri. Wah, bayangkan jadi berdiri. Yang berdiri warnanya apa teman-teman? Hitam. Ada hitam jadi berdiri. Sekarang, asalnya ini menjadi ini. Oke? Kira-kira apa?
Clue yang pertama. Berarti teman-teman sekalian, mana dulu nih? Pertama, teman-teman kalau mengerjakan ini, yang berubah warna dulu. Oke, yang berubah warna dulu. Yang berubah warna itu di sebelah kanan atas, kanan bawah. Kiri bawah atau kanan bawah. Yang akan berubah warna nih teman-teman. Nih. Ini kan tadinya begini ya, ini menjadi begini. Artinya teman-teman sekalian, ini berputar berapa teman-teman? 90 derajat. Pertama berputar dulu. Kemudian kalau posisi yang tadinya di sini ini putih menjadi hitam, artinya sesuatu yang ada di sini ini dari hitam menjadi putih atau putih menjadi hitam. Sepakat? Karena di sini putih, maka di sini adalah sesuatu yang di sini hitam. Bentuknya adalah segi 6, maka yang di situ, yo yang mana yo? Kok pusing ya? Nggak ada yang benar, jangan-jangan. Jangan-jangan muternya nggak begitu. Nah, kebalik ya? Kebalik. Ternyata berputar yang kalau di situ 90 derajat ke sini, ini nggak ketemu. Muternya adalah begini. 90 derajat. Ya. Oke, teman-teman jenius-jenius nih. Benar, searah jarum jam. Ini salah. Oke, sekarang searah jarum jam. Maka posisi yang di sini, kalau searah jarum jam, maka akan pindah ke sini. Ini jadinya putih, maka di sini asalnya adalah sesuatu yang hitam. Sesuatu yang hitam itu adalah ini, dan ini. Artinya ini salah, ini salah. Oke. Kemudian, ini saya hapus. Untuk itu, berikutnya analisisnya adalah sesuatu yang di sebelah sini. Ini misalkan tak tulis lagi ya teman-teman ya. Tak hapus dulu yang sini. Nah ini tak bagi 4. Nah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Maka teman-teman sekalian, tadi yang kata kunci pertama kita tahu adalah hitam. Sudah clear semua. Yang kedua, hitam itu adalah kita ngomongin nomor 1 ini. Sudah clear. Kemudian yang nomor berapa lagi? 4 ya. Nomor 4 itu adalah sesuatu nomor 3 berubah atau berpindah ke 4. Dari sini, ini ke sini. Nah, jadinya apa? Kalau ditambahkan. Tetap persegi. Karena segi 4 sama segi 8. Segi 8-nya akan tertutupi segi 4. Maka di sini tidak ada perubahan. Maka ini masih betul, dan ini betul, sama. Atau ketika tahu ini sama, maka tidak usah dicari. Tinggal nyari yang beda adalah ini, antara ini, dan ini. Oke, sekarang lagi.
Yang nomor 2, kanan atas. Yang setengah ya. Yang setengah. Ini kan tinggal setengah ya teman-teman ya. Maka di sini adalah tadinya full. Full itu yang mana? Segi 8. Segi 6. Ini oke, benar. Ini salah. Sehingga ini salah. Kemudian ini juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke ya teman-teman sekalian. Izinkan saya menjelaskan dengan sangat lambat, nggak apa-apa ya. Pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah cari perpindahannya. Yang kedua adalah di situ posisinya sama atau enggak. Nah, kalau di nomor 4 ini, di soalnya itu garisnya tidur, yang ditanyakan berdiri. Maka dari tidur ke berdiri itu ada dua kemungkinan. Bisa berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat atau searah jarum jam 90 derajat. Ternyata dalam konteks soal nomor 4 ini adalah berputar searah jarum jam 90 derajat. Karena tadi sudah kita coba. Kalau berlawanan arah jarum jam ternyata salah. Ya, sehingga menyebabkan ketika di situ tadinya tidur begini, maka berubah jadi begini. Sesuatu yang di bawah sini, kelihatan nggak tangan saya? Nih misalkan ya, ini tadinya di sini nih. Nah, ketika saya putar, maka ini akan ikut ke sini, ya. Tadinya di sini, kalau saya putar 90 derajat ke sini, maka ini akan berubah ke sini. Ini adalah nomor 4. Ini sudah saya gambar. Gampang ini Mas sambil merem bisa, keren, Kak Aji. Itu kan segi 6. Iya, ini kan kalau fullnya kan tinggal ditambah gini ya teman-teman ya. Tinggal tambah gini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang muter yang mana? Ini loh. Ini saya hapus nggak apa-apa ya teman-teman? Atau nggak boleh? Ini di bawah, ini loh. Ini kan, nah ini ada pembatasnya. Pembatasnya tiduran. Sedangkan di sini, ini pembatasnya berdiri. Nah, intinya banyak latihan. Yes. Kak Maling Kundang. Hots banget. Ya ampun, aku berpikir ini sederhana. Mohon maaf, mohon maaf. B nggak ada yang berkurang setengahnya. Di sini teman-teman sekalian, izinkan saya menghapus. Saya ulangi sekali lagi ya. Nih, saya ulangi. Hmm. Pertama teman-teman sekalian yang saya bilang ini berputar, ini itu adalah pembatasnya atau pencerminannya atau apapun itu namanya, ini adalah tiduran. Paham? Kemudian yang ditanyakan di sini, ini adalah berdiri. Sehingga di sini pasti juga berdiri. Dari posisi tiduran ke berdiri, itu bisa dua kemungkinan. Diputar ke sini juga jadi berdiri, diputar ke sini juga jadi berdiri, sama saja. Tapi bedanya teman-teman sekalian, nih saya contohkan. Kalau tadi I-nya awalnya di sini, ini misalkan saya bagi 4 gini ya. Kemudian ini saya putar 90 derajat ke sini, maka ini akan jadi seperti ini. Paham?
Tapi kalau saya putar begini, ini sama-sama berdiri. Sama-sama berdiri, cuman kotakannya itu akan ada di sini. Sorry, bukan kotakan, lingkaran hitamnya. Oke. Dan di konteks soal ini, memang ketika pertama kali ingin mengerjakan, teman-teman boleh tebak-tebak, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Baru lihat di jawaban. Tadi yang pertama ilustrasi saya ini berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat, ternyata salah. Putar sesuai kebutuhan di jawaban. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, dari sini ke sini, ini segitiga ke bawah. Di sini ternyata adalah gabungan segitiga ke bawah dan segitiga ke atas. Segitiga ke atas itu adalah ini teman-teman sekalian. Nah, oke. Yang baru lihat ini pusing. Ini awalnya segini dan begini. Menjadi begini dan ditambah begini. Nah, gitulah. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua perubahannya, posisi lingkarannya dari awalnya di sini, di sebelah kanan kiri menjadi atas kanan. Kanan kiri sih, atas kiri menjadi atas kanan. Gini. Awalnya dari sini, ini menjadi di sini. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, perbedaan lagi perubahannya adalah sesuatu yang di sini. Ini bentuknya tidak berubah tapi warnanya berubah. Yang ada di sini berubah jadi ada warnanya. Kalau teman-teman sekalian, kalau ini saya putar menjadi seperti ini dengan soal yang sama, maka yang ini di sini ini menjadi apa teman-teman? Ini gini ya. Intinya terus apa namanya itu? Ini terus gini ya. Terus ini adalah gini. Nah, gitu ya. Ini gini, gini. Ini menjadi ini. Nah, gini ya. Kemudian paham teman-teman? Paham nggih? Sehingga kalau soalnya seperti ini jadi berdiri, maka yang sebelah sini nih, tadinya putih menjadi hitam. Putih jadi hitam. Atau hitam jadi putih. Sehingga kalau ini putih, maka di sini asalnya adalah apa? Hitam. Nah, yang hitam itu, ya, segi 6 ya. Yang hitam itu ada 1, ada 2, ada 3. Yang ini salah, yang ini salah. Kemudian, sesuatu yang ada di sini ini akan pindah ke sini. Bentuknya sama. Yang bentuknya segi 6, ini salah, ini salah. Langsung ketemu. Kenapa berubah warnanya? Karena di soal berubah warnanya. Ini, dari sini ke sini kan berubah warna nih. Nah, saya ilustrasikan nih. Kalau saya putar ini jadi ini. Sehingga ini jadi ini ya. Menggemaskan. Mudeng apa mudeng apa mubeng?
Tadi apa sih jawabannya? Kok C sih? Ayo, kok jadi C jawabannya? Jawabannya apa? Ayo, sebentar. Ayo. Kok saya yang mupeng ya? Ternyata saya salah menganalisis, sorry. Ini tidak berubah, tidak ada hubungannya. Astaga. Ini berubahnya jadi sini. Jadi setengah lingkaran. Ini jadi setengah lingkaran. Sehingga ini tadinya full menjadi setengah. Makin bingung. Oke, yang full mana? Ini kan separuhnya, yang full mana? Yang full ini, kemudian ini enggak, salah, jelas. Ini juga enggak. Jadi jawabannya lah B. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, ini gampang. Ini harusnya enggak ada yang E. Ada lagi yang apa? D. Oke, D. Apa lagi? Oke, hanya 2. Ini namanya adalah figural ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Teman-teman diminta untuk memilih satu di antara yang berbeda. Laptopnya sampai tak putar. Sebelum saya menjawab ini D atau E atau A, B, C, maka izinkan saya bertanya teman-teman. Ini segi berapa? Segitiga. Ini segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya 5 ya. Jadi segi 5. Atau 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini 6. Ini 4. Nah, yang jawab D. Yang jawab D ini adalah karena biasanya, kenapa teman-teman yang jawab D? Enggak ada seginya. Oke. Enggak ada sudutnya. Nah, sudutnya ini ada nih. Tidak simetris. Oke. Bisa jadi ya teman-teman ya. Tapi perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman ingin memastikan bahwa itu yang memang salah atau tidak ada sudutnya, biasanya begini. Ini adalah segitiga, ini segi 5, artinya ini adalah angka ganjil. 6 dan 4 ini adalah angka genap. Nah, sebenarnya teman-teman kalau sudah ketemu seperti ini, sebenarnya ya, mungkin soal ini dianggap kurang baik. Karena di situ menimbulkan multitafsir, itu tidak tahu segi berapa. Tapi si pembuat soal di situ menyampaikan kepada kita semua teman-teman bahwa di sini ada ganjil, ganjil, genap, genap. Maka di situ bukan menganalisis tentang di situ segi berapanya. Paham teman-teman?
Yes. Kalau di situ ada genap, ada ganjil, maka biasanya hampir pasti di situ bukan jumlah sudut. Kecuali teman-teman, di sini ganjil, 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 maka di sini kalau genap dia salah. Atau sebaliknya, genap, 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 satunya ganjil, itu yang salah. Nah, yang paling bisa dimasuk akalkan itu adalah yang jawabannya E. Dan inilah yang betul. Karena yang lainnya itu adalah menyinggung atau lebih dari garis kotak yang hitam, sedangkan yang E tidak. Understood ya? Semoga teman-teman paham maksud dan tujuannya ya teman-teman ya. Kalau di situ yang ingin saya sampaikan adalah kalau di situ teman-teman ingin mengukur atau menganalisis karena jumlah sudutnya, pastikan teman-teman di situ ada genap semua atau ganjil semua. Oke. Lanjut nomor 6. Ada yang A, ada yang C. Kalau ini A, B, C, D, E. Ada yang A, ada yang C. Ada yang B, ada yang E. Yang D nggak ada ya, ada yang D. Ayo yang A apa? Yang jawab A. Yang jawab A apa yo? Yang jawab A, analisisnya bagaimana? Ada yang C no debat, B no debat. Ini teman-teman, satu garisnya ke dalam, satu garisnya keluar. Satu garisnya keluar, satu garisnya ke dalam. Satu keluar, satu di dalam. Satu ke dalam, satu keluar, dua ke dalam. Nggak ada yang benar, jangan-jangan. Satu ke dalam, satu ke keluar. Nggak ada yang benar ya. Gimana, yo? Ternyata teman-teman sekalian, perhatikan. Kita diminta untuk tidak menganalisis dari mana garis itu berasal. Dari mana panah itu berasal. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena di situ ada dua yang kemungkinan bisa berbeda. Contoh, ini adalah dari dalam keluar, dari luar ke dalam, dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam ke dalam, kemudian dari luar ke dalam, dari luar ke dalam, dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Dari dalam keluar, luar ke dalam. Oh, yang mana lagi nih? Ayo. Ternyata teman-teman sekalian yang ditanyakan di dalam soal adalah semuanya bersinggungan dengan garis atau dengan bangun yang ini ya. Kecuali yang C. Karena kalau dicari tahu arah panahnya, ini ke dalam, keluar satu, ke dalam satu. Ini keluar-keluar.
Ini keluar dan di dalam. Ini ke dalam, ke dalam. Ini keluar ke dalam. Tidak ada polanya. Tidak ada polanya. Kemudian kalau di situ hanya sumber apa namanya? Sumbernya dari mana? Ternyata juga tidak bisa jadi patokan. Makanya yang ternyata berbeda adalah ini sama sekali tidak menyentuh bangun yang di sini. Nah, jadi jawabannya lah C. Kalau saya lihat ujung bintang, monggo bisa saja itu jadi analisis. Tapi sebenarnya tidak ada pola di dalam bintang sama itu ya. Bintang sama setengah rembulan, sama rembulan itu tidak ada hubungannya ternyata. Karena apa tidak ada hubungan, tidak bisa dibedakan? Ini saling bersentuhan, saling bersentuhan, saling bersentuhan. Ini tidak saling bersentuhan, ini tidak saling bersentuhan. Sehingga tidak bisa jadi pola. Analisis rotasinya coba. Analisis rotasinya ini semuanya ngawur semua. Ngawur semua sebenarnya. Yang paling kelihatan mata adalah ini. Bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Dan inilah yang betul. Kalau saya ketemu dengan soal seperti ini, maka saya akan menjawab C. Ada yang bilang soalnya multitafsir. Insya Allah tidak multitafsir. Tadi sore jawabannya B, soalnya beda. Coba dilihat lagi. Oke, sebelum lanjut, teman-teman, saya dorong teman-teman untuk learn, do, dan teach. Dan saya doakan teman-teman dapat NIP tahun 2021. Amin. Nomor 7. Sepanjang yang saya lihat jawabannya B semua. B no debat, B no debat. Ada yang C? Oke. Ini adalah soal serial. Soal serial. Ini kemudian ditambah ini jadinya ini, teman-teman sekalian. Tetapi dari hitam, ini ya, dari putih jadi hitam. Dari hitam jadi putih. Dari hitam jadi putih, otomatis di sini hitam jadi putih. Sama seperti ini ya teman-teman. Ini hitam, ini putih. Ini hitam, di sini juga jadi putih. Ini putih, jadinya hitam. Maka ini juga putih nih, putih, ini hitam. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Maka di sini adalah hitam. Yang hitam adalah B. Tuh, kalau lihatnya dari atas ke bawah gimana?
Kalau lihatnya dari atas ke bawah bagaimana? Ayo. Kalau lihatnya dari atas ke bawah tidak berpola, teman-teman. Perhatikan, tidak berpola. Tidak berpola. Atau jadi cerminan? Kalau cermin ini jadinya apa? Ini jadinya bukan begini, bukan begini, tapi jadinya apa namanya T-nya itu madepnya ke sini ya. Nah, jadinya gini ya. Nah, nanti ketemunya akhirnya gini. Nah, gitu. Yang ini ya, yang tengah ini. Nah, ini kalau atas tambah bawahnya sama dengan bawah paling bawah itu nggak jadi pola seperti ini, beda ya. Hmm. Oke teman-teman, sama. Oke lanjut ya. Nomor 8. 8A. Ada lagi selain A. Ada yang B. Ada yang D. Oke. Sekarang saya tanya teman-teman. Kalau ada kubus seperti ini, misalkan ya, ini saya sebut ini adalah depan atau D gitu ya. Kemudian ini adalah atas. Sebelum menjawab ya, ini adalah sebelah kanan. Kalau saya putar, digelindingkan atau digulirkan satu kali, maka yang sebelah kanan posisinya ada di apa teman-teman? Ini akan jadi bawah, yang atas akan jadi kanan, yang depan tetap depan. Apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa memahami kah? Paham. Kalau ini saya putar ke kiri satu kali, maka di situ yang atas akan berubah jadi apa teman-teman? Jadi sebelah kiri, yang kanan ini akan berubah jadi atas, yang depan tetap depan. Kalau ini saya gulingkan ke belakang sekali, ke belakang ya, ke belakang, maka yang atas ini akan jadi belakang, yang kanan akan tetap jadi kanan, yang depan jadi atas. Paham teman-teman? Paham. Kubus itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau ada gambar seperti ini, maka ketika ini diputar ke sebelah kanan, maka yang atas akan jadi kanan, yang kanan jadi bawah, depan tetap depan. Ya, gambarannya seperti itu teman-teman. Nah sekarang,
Kalau ada jaring-jaring seperti itu, teman-teman, saya hapus ya. Maka kira-kira bagaimana? Yang benar yang mana? Ini easy peasy ya. Ini jawabannya yang A ya. Karena ini sama. Nomor 1 ini sama dengan ini. Nomor 2 di sebelah kanan juga. Nomor 3 juga di sini. Jadi gampang banget ya. Easy peasy, easy peasy. Ini salah kenapa yang B? Yang B salah kenapa? Karena benar apa salah yang B ya? Bisa saja ini tetap posisinya sebenarnya betul. Ini tetap di posisi 1, di posisi 2, di posisi 3. Hanya saja yang posisi inilah yang salah. Ini yang salah. Nanti coba teman-teman renungi kenapa itu yang salah ya. Kalau yang B ini jadinya bukan begini. Bukan begini. Tapi jadinya begini. Nah, gini ya. Yes, miringnya. Kalau yang C, kenapa dia salah? Jelas salah ya teman-teman ya. Ini sama ini aja udah nggak sinkron ya. Ini aja udah nggak sinkron. Kemudian ini juga harusnya tidak di sini. Tapi nempelnya di sini. Ini jadi udah nggak sinkron. Apalagi ini teman-teman, ini ininya hilang kemana gitu ya. Yang nomor 2 itu hilang kemana. Ini pasti salah banget gitu. Yang E buang ke laut. Cara mudahnya soal begini. Nah ini sebelum saya lanjutkan. Teman-teman, nomor 8 ini aku kasih PR. PR ku nomor 8 aja. Yang A itu nggak diputar kemana-mana ya. Itu langsung ketemu jawabannya. PR 1 soal saja. Please nanti teman-teman, sekali lagi PR ku tidak wajib. PR tidak wajib. Enak kan kalau punya guru, kasih PR 10, tapi nggak wajib dikumpulkan. Satu soal, terserah mau bikin soal seperti apa, nanti tulisan tangan juga boleh, diketik juga boleh, difotokan hasilnya boleh, dijadikan file, di screenshot juga boleh, nanti di-share ke grup Telegram. Nanti teman-teman please untuk mengomentari atau menjawab soal pertanyaan dari teman-teman yang lain. Maksudnya teman-teman sekalian, maksudnya kalau diputar itu seperti apa maksudnya? Soal ini teman-teman, itu tidak harus posisinya itu di depan, di samping kanan, dan di atas. Bisa saja itu posisinya seperti tadi. Di depan, kemudian jadi di sebelah kanan, dan di bawah. Boleh, terserah. Nggak harus bentuk kubus. Kubus juga boleh. Yang sering keluar kubus, kalau yang model-model begini. Oke. Kalau teman-teman sudah paham konsep ini teman-teman, yang tadi pertama kali, ini depan, ini atas, ini kanan. Kalau saya gulingkan ke sebelah kanan, saya putar ke sini, maka posisinya pun tetap akan sama. Ini di sebelah depan, ini di sebelahnya ini di sebelahnya ini. Cuman di situ 3 itu akan satu di sini, satu di sini, satu di sini. Gitu loh teman-teman.
tidak akan berubah tempatnya. Puter-puter lama pusing. Ulang. Harusnya nggak ada kata-kata diputer. Berarti ada yang benar tadi ya. Nggak usah dibaca soalnya. Pokoknya kalau begini itu maksudnya suruh nyari gitu ya. Lanjut. Oke, ini yang mana? Nah ini gampang-gampang lah, yang easy peasy. Ada yang A, ada yang B, ada yang B, ada yang A. Ini adalah soal serial. Tadinya ini madep ke atas, kemudian ini madep ke sini, arahnya ya. Ini arahnya madep ke sini, tapi berubah jadi hitam. Ini tadinya madep ke sini, kemudian madep ke bawah, kemudian madep ke sini. Ini itu adalah antara ini ya, antara yang pertama dan kedua sudutnya, ngadepnya. Ini juga sama. Ini juga harusnya sama. Berarti karena ini madhabnya ke bawah, kemudian ini madhabnya ke sini, maka di sini adalah madhabnya ke sini. Yang madhabnya ke kanan, itu hanya 1, 2, dan 3. Ini salah, ini salah. Sampai sini analisisnya jadi sama? Sama, alhamdulillah. Terus yang kedua, segitiga selalu berada di atasnya lingkaran. Maksudnya apa? Warna putih terlihat putih, warna putih terlihat putih, sehingga dia di depannya lingkaran. Kalau di belakangnya, maka dia ketutupan lingkaran. Sehingga di sini pun pasti juga di depannya. Nah, yang di depannya yang mana? Ini enggak ya, karena ini di belakangnya. Tinggal A sama E. Lingkarannya akan jadi apa? Hitam. Ini hitam di sini, ini juga pasti ada hitam. Gitu ya teman-teman. Atau malah yang E itu sudah gugur di babak pertama karena hitam semua, yang E putih. Yoh, kok sudah selesai? Oke teman-teman, ini termasuk soal yang kalau teman-teman lihat ini langsung bisa dikerjakan. Tapi kalau lihat nomor 8 teman-teman, itu biasanya teman-teman langsung auto hitung kancing. Tapi nggak semua. Nah, yang perlu dibutuhkan adalah kecermatan. Kecermatan artinya ini itu di posisi mana, ini posisi mana, ini posisi mana. Dan saya mengajak teman-teman, hitamnya biasa aja. Mengajak teman-teman, doakan kami bisa tenang, amin. Kamu yang tenang ya, kamu yang tenang ya. Nomor 8 ini, kalau teman-teman ingin tambah paham, please bikin soal. Kalau teman-teman hanya melihat soal dari temannya, teman-teman beda rasanya dengan membayangkan dan menggambar sendiri. Oke, teman-teman bikin soal yang di situ mungkin ada bulat-bulatannya, di situ ada segitiganya, ada gambar petirnya, misalkan huruf M, huruf N, huruf S, ada X-nya, ada garisnya dan sebagainya. Yang itu di dalam kubus.
yang itu di dalam kubus. Please satu soal saja teman-teman, satu soal nyumbang satu soal, di grup akan banyak sekali soal terkait dengan figural khususnya yang kubus ini. Ngoten nggih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya doakan teman-teman bisa mengerjakannya dengan tenang. Kemudian nggak usah mikir nanti lolos, nggak bismillah pasrahkan sama Gusti Allah. Karena apa? Kita sudah berusaha sekuat mungkin. Teman-teman sudah belajar luar biasa. Teman-teman sudah berdoa. Saya yakin teman-teman juga sudah di situ kalau punya orang tua sudah minta doa restu orang tua. Yang punya suami sudah minta izin ke suaminya. Yang punya istri sudah ngomong sama istrinya. Sudah minta maaf. Sedekahnya insya Allah juga sudah diperbanyak. Teman-teman sudah pasrahkan sama yang di atas hasilnya seperti apa. Kemudian tips makanan yang bikin tenang. Lakukan kebiasaan setiap hari sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Contoh, ini penting. Biasanya teman-teman nggak pernah makan sambal misalkan. Ya sudah nggak usah aneh-aneh pagi itu makan sambal. Kalau teman-teman biasanya nggak pernah makan makanan apa, ya sudah hari itu jangan makanan yang aneh-aneh. Kemudian malam harinya tidur yang cukup. Karena TIU bukan cabang ilmu matematika, tapi psikologi. Semakin teman-teman di situ secara psikologi siap, teman-teman menganggap TIU itu juga sebenarnya adalah seperti soal-soal sehari-hari atau persoalan sehari-hari yang teman-teman harus mengerjakannya, menyelesaikannya, maka insya Allah akan dengan mudah. Itu saja dari saya teman-teman sekalian. Kalau saya bisa mempersiapkan TIU ini dengan sebaik-baiknya, ujian-ujian yang sudah saya lalui dengan sebaik-baiknya, saya yakin teman-teman jauh lebih bisa dan teman-teman insya Allah lolos dan jadi ASN tahun 2021. Amin. If you can dream it, you can do it. Itu dari saya teman-teman sekalian. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa mengantarkan teman-teman jadi ASN tahun 2021. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya Allah, saya berdoa mudahkanlah teman-temanku, sahabat-sahabatku yang hari ini belajar, semoga mendapatkan NIP tahun 2021. Ya Allah, mudahkanlah teman-temanku ini, sahabat-sahabatku, kakak-kakakku semuanya ini, dalam mengikuti ujian dari SKD dan SKP, Engkau lancarkan hingga menjabat NIP tahun 2021. Amin. Ya Allah, semoga Engkau sehat-sehatkan kakak-kakakku ini, sahabat-sahabatku, sehingga nanti pas ujian akan sehat walafiat, selalu dalam lindungan-Mu. Ya Allah, berikanlah kesemangatan pada teman-temanku ini, sehingga nanti pada saat ujian, bisa mengerjakan dengan tenang, tanpa kurang suatu apapun. Dan ya Allah, berkahi apa yang kami bagikan. Semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian, salam hormat dari saya untuk keluarga di rumah, jaga kesehatan. Saya berjanji, ini janji saya, tapi saya juga minta doanya, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Insya Allah saya akan temui teman-teman lagi di bulan September insya Allah ya. Demikian dari aku, saya Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.